Barang rongsok dari keluarga suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Apa ini? Kataku bermonolog karena baru saja membuka pintu namun melihat kresek besar berwarna hitam ada di depan pintu. Perasaanku jadi gak enak. Ya walaupun sebenarnya aku sudah tahu siapa yang meletakkan barang seperti ini di depan rumah. Tanpa berlama-lama lagi, aku langsung membuka bungkusan kresek itu. Benar kan dugaanku? Barang rongsok lagi. Kenapa sih? Keluarganya itu suka sekali membuatku kesal dan sakit hati. Di dalam kresek besar itu, terdapat perabotan rumah yang sudah tidak layak dipakai. Ada piring retak, gelas retak, sendok yang sudah berkarat, tempat sampah yang sangat kotor, dan banyak lagi perabotan rumah yang menurutku tidak layak. Dipakai sendiri pun rasanya enggan, tapi ini kok malah dikasih orang. Gerutuku kesal. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung ke belakang rumah, mengambil korek, lalu membakar semua barang-barang itu. Ini pasti dari ibu mertuaku. Aku pernah melihat tempat sampah ini, piring ini, dan gelas ini. Siapa lagi kalau bukan dari beliau? Sebelum kubakar, kupisahkan dulu mana yang kaca dan yang plastik. Kalau yang kaca akan langsung kubuang di lubang yang sudah kubuat khusus untuk membuang barang-barang pecah yang terbuat dari kaca. Sementara kalau yang plastik biasanya langsung aku bakar. Tak membutuhkan waktu lama. Barang-barang yang sudah kupisahkan itu, kubuang ke tempatnya masing-masing dan kubakar. Kutambahi juga bakaranku dengan sampah-sampah yang sudah aku kumpulkan setelah berberes tadi. Aku bukannya tak bersyukur diberi barang-barang oleh mertuaku. Tapi, apakah pantas seorang mertua memberikan barang yang tidak layak lagi untuk menantunya? Kurasa, siapapun yang melihat barang-barang yang mertuaku berikan tidak akan pernah setuju, bahkan akan merasakan sakit hati yang sama sepertiku. Ya, aku paham. Mungkin maksud mertuaku ingin membantu karena kami masih pengantin baru. Perabotan yang kami miliki masih sedikit. Tapi apakah pantas barang tidak layak seperti ini diberikan kepada aku? Benar-benar tidak punya pikiran yang waras. Gerutuku semakin kesal. Kulanjutkan kegiatanku pagi ini membersihkan teras. Ya, tadi aku ingin menyapu teras, tapi malah melihat benda menyebalkan itu. Kulanjutkan pekerjaanku hingga selesai. Tak lupa aku siram, karena lumayan berdebu dan kotor. Kalau hanya dipel saja, rasanya kurang bersih. Setelah selesai menyiram teras dan memastikan teras itu kering, aku masuk ke dalam rumah. Dek, kamu pagi-pagi kok udah bakar sampah sih? Bikin suasana jadi gak enak aja. Ucap suamiku yang baru bangun tidur. Emang kenapa? Kalau bukan karena keluargamu, tidak mungkin pagi-pagi begini aku sudah membakar sampah. Jawabku ketus. Maksudmu apa sih? Kok bawa-bawa keluargaku? Aku kan cuma nanya soal sampah. Kok kamu malah bawa-bawa keluarga aku sih? Jawabnya tidak terima. Ya bagaimana aku tidak membawa-bawa keluargamu, Mas? Pagi-pagi sudah membuatku marah dan jengkel. Ucapku. Maksudmu? Tanyanya bingung. Aku segera menarik tangan suamiku mendekati sampah yang aku bakar. Untungnya, belum terbakar semua. Jadi masih jelas terlihat barang apa yang aku bakar pagi ini. Lihat Mas, lihat apa yang aku bakar itu. Ini piring plastik, sudah begini keadaannya. Sudah banyak noda di mana-mana. Diberikan kepadaku. Kamu mau tahu ini dari siapa? Dari ibumu. Ucapku tegas. Ini lagi Mas, tempat sampah. Tempat sampah sudah reot begini. Sudah banyak kotoran di mana-mana. Dikasih ke aku. Apa menurutmu barang ini masih layak dipakai? Apakah lebih pantas dibakar saja? Ucapku lagi dengan nada sedikit tinggi. Aku benar-benar jengkel. Yang rasanya aku lampiaskan semua kemarahanku pada suamiku. Kamu kasih tahu ibumu itu, Mas. Aku tidak semiskin itu. Jadi tidak perlu memberikan barang-barang sampah seperti ini kepadaku. Ucapku lagi kemudian aku masuk ke dalam rumah. Meninggalkan suamiku yang masih fokus menatapi sampah yang aku bakar itu. Tak lama kemudian dia menyusul. Dan duduk di sampingku di meja makan. Kamu itu kenapa sih, Dek? Seharusnya kamu bersyukur. Ibuku masih baik, memberikan barang-barangnya untukmu.
Malah kamu tidak menghargai. Malah langsung kamu bakar. Kamu ini menantu seperti apa sih? Ucap suamiku dengan nada yang marah. Oh, jadi menurutmu barang-barang itu masih layak? Baiklah, kalau besok-besok ibumu ada kasih barang lagi, dan menurutmu barang itu masih layak, kamu saja yang pakai, aku tidak sudi. Kamu emangnya mau pakai piring plastik yang sudah banyak noda seperti itu? Melihatnya saja aku jijik, apalagi menggunakannya untuk makan. Aku tidak sudi, Mas. Kalau besok kamu mau memakainya, baiklah, akan kucuci. Dan kamu saja yang menggunakan untuk makan, beserta dengan sendok yang sudah karatan itu. Jawabku lagi dengan ketus. Aku semakin jengkel melihat suamiku bersikap seperti ini. Aku tidak masalah dia membela ibunya. Tapi kalau benar, kalau salah, apakah masih pantas dibela? Alah kamu ini dek, kalau dibilangin gak bisa. Terserah. Kemudian, laki-laki yang sudah menjadi suamiku selama 6 bulan itu masuk ke dalam kamar mandi. Dasar, laki-laki tidak berprinsip. Gerutuku kesal. Ya, kami memang baru 6 bulan menikah. Dan aku hanya 2 bulan saja merasakan bahagianya menikah. Selebihnya, sampai 4 bulan sekarang, tak pernah ada lagi yang namanya manisnya pernikahan. Kalian lihat saja nanti, bagaimana kejamnya suamiku beserta keluarganya memperlakukanku dan juga keponakanku. Setelah selesai memasak menu seadanya, aku sajikan di atas meja makan sederhana kami. Lalu, aku lanjut membangunkan keponakanku yang baru berusia 3 tahun. Keponakan tampanku ini bernama Adam. Dia adalah anak dari kakakku. Kakakku terpaksa meninggalkan Adam untuk bekerja. Karena Adam adalah seorang anak yatim. Suami kakakku meninggal saat Adam baru berusia setahun, dan kehidupan mereka begitu sulit. Kakakku berniat ingin mengubah nasib. Itu semua demi masa depan Adam yang lebih baik. Kalau dia hanya mengandalkan penghasilannya di sini, tentu tidak akan cukup. Kakakku dulu berjualan kue. Namun, keuntungan dari hasil jualan kue hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia tidak bisa menabung. Makanya, kakakku memilih mendaftar menjadi TKW di luar negeri, supaya dia bisa menabung untuk masa depan Adam. Dengan berat, kakakku meninggalkan Adam. Dia menitipkannya padaku, karena hanya akulah keluarga yang ia miliki satu-satunya. Kami juga yatim piatu. Orang tua kami sudah meninggal sejak kami masih berumur belasan tahun. Berat bagi kami menjadi seorang anak yatim piatu, apalagi kami perempuan. Tapi beruntungnya, kakakku wanita yang hebat dan kuat. Dia berjuang untuk kami berdua. Meskipun kami tinggal di panti asuhan, tapi kami tidak sedih begitu saja. Aku dan kakakku berjualan makanan, agar kami bisa mempunyai penghasilan tambahan. Hingga kami bisa menamatkan pendidikan di bangku SMA. Kami tidak lanjut kuliah, karena terbatas biaya. Kami fokus untuk bekerja. Hingga akhirnya kami kursus untuk membuat kue. Punyalah kami keahlian untuk membuat kue. Dari sanalah, sebelum kami menikah, kami mendapatkan penghasilan untuk kehidupan kami. Sebelum punya anak, penghasilan kakakku cukup. Tapi setelah punya anak, ternyata semuanya berbeda. Apalagi setelah suaminya meninggal karena kecelakaan. Kehidupannya semakin sulit. Kami juga tidak punya rumah. Masih mengontrak. Tentu biaya kehidupan sehari-hari semakin besar. Kakakku menikah dengan seorang laki-laki yang bernasib sama seperti kami. Beliau juga yatim piatu. Jadi tidak ada yang menanggung biaya kehidupan Adam setelah ayahnya meninggal. Mau tidak mau, kakakkulah yang bertanggung jawab. Kurang lebih 3 tahun setelah kakakku menikah, aku bertemu dengan jodohku. Yang sekarang aku merasa bahwa kami ini tidak seharusnya berjodoh. Karena sikap Mas Reza, setelah 6 bulan pernikahan kami benar-benar sangat berbeda. Hanya 2 bulan saja manisnya, sisanya menurutku pahit semua. Mulai dari uang belanja yang sangat terbatas, perhatian yang sudah sangat berkurang jauh, dan hal-hal lain yang membuatku semakin muak dengan pernikahan ini. Ini uang belanjamu.
Ucap Mas Reza sembari menyerahkan uang Rp20.000. Kamu gak salah, Mas. Kamu sehat? Tanya aku langsung. Karena aku benar-benar emosi. Masa iya, aku hanya diberi uang belanja 20.000. Ya walaupun memang uang beras dan minyak goreng sudah dibelikan oleh Mas Reza. Tapi apakah uang 20.000 ini cukup? Kalau dia mau makan sederhana sebenarnya cukup. Tapi suamiku selalu protes kalau aku hanya masak tahu tempe dan sayur. Dia maunya ada ikan atau ayam. Tapi mana cukup uang segini? Belum lagi kalau aku harus membeli bumbu. Tambahlah, hanya bisa aku belikan sayur bayam seikat saja untuk makan seharian. Ya pandai-pandailah kamu mengatur uang. Itu loh sudah banyak. Ucapnya tanpa merasa berdosa. Astagfirullah, Mas. Kenapa kamu jadi semakin pelit? Kemarin masih 30.000 uang belanja dari kamu. Sekarang tinggal 20.000. Kenapa? Kamu merasa bahwa 30.000 itu sudah kebanyakan. Jadi kamu kurangi 10.000? Gitu maksud kamu? Tanya aku penuh emosi. Iya, menurutku 30.000 itu kebanyakan. Toh yang kamu masak cuma tahu tempe kan? Mendingan 20.000 aja. Sudah cukup tuh. Ucapnya kemudian langsung pergi tanpa makan sarapannya. Laki-laki yang sudah bergelar suamiku itu pun tak membiarkan aku mencium tangannya sebelum berangkat bekerja. Astagfirullah, mas. Pikiranmu memang benar-benar sudah dicuci oleh keluargamu. Ucapku bermonolog sendiri. Karena tentu suamiku tidak akan mendengar lagi ucapanku. Sebab dia sudah menghidupkan suara motornya yang sangat berisik itu. Tapi setelah aku dengar-dengar, motor dengan cc besar itu seolah berhenti di rumah mertuaku. Aku langsung mengintip. Karena memang rumah mertuaku dan rumahku hanya beda satu rumah saja. Dan kalian tahu rumah siapa yang menjadi pembatas antara rumahku dan mertuaku? Rumah iparku, yang kelakuannya sama somplaknya dengan Mas Reza dan mertuaku. Pokoknya keluarga mereka itu benar-benar kompak, tapi bukan dalam hal kebaikan. Kompaknya dalam hal keburukan menurutku. Benar kan? Belok ke sana. Palingan minta makan itu sama ibunya. Batinku. Palingan nanti siang, mertuaku datang dan ngomel-ngomel. Karena anaknya minta makan di sana, bukan sarapan dari rumah. Aku tahu, pasti Mas Reza tidak mau sarapan di rumah. Karena aku hanya memasak nasi goreng dan telur ceplok saja. Ya udahlah, siap-siap saja tebalkan kuping. Akan kulawan mereka nanti. Ucapku. Kulanjutkan kegiatan dengan memandikan keponakanku sebelum kami sarapan. Ya biasanya aku memandikan dia terlebih dahulu baru makan. Karena kalau tidak begitu, sampai besar, dia tidak akan terbiasa dengan mandi dulu baru makan. Karena menurutku sangat jorok sekali, belum mandi malah sudah makan. Aku membuat nasi goreng dengan dua rasa yang berbeda. Satu pedas dan satu tidak pedas untuk keponakanku. Tanpa protes, dengan lahap, keponakanku itu memakan sarapannya sampai habis. Dia sudah pintar makan sendiri. Makanya kami bisa makan bareng. Tidak harus menunggu dia selesai makan baru aku yang makan. Setelah selesai sarapan, langsung saja aku cuci piringnya agar pekerjaanku tidak menumpuk. Adam, sebentar lagi Mamang Sayur lewat. Kamu nanti ingetin tante ya kalau sudah datang. Ucapku pada Adam. Iya, meskipun baru 3 tahun tapi dia sangat pintar. Kalau tukang sayur lewat, dia langsung akan berteriak memanggilku supaya tidak kelewatan belanjanya. Baiklah mas, akan kumasakkan sesuai dengan budget yang kamu kasih. Ucapku sembari menyunggingkan senyum. Tante, Mamang Sayul. Teriak Adam memanggilku. Ya dek, tante kesana. Aku segera mengelap tanganku yang basah, karena saat ini aku sedang mencuci pakaian. Untungnya, aku sudah membeli mesin cuci, jadi pekerjaan mencuciku tidak terlalu berat. Mang, cabenya seon ya, bayam seikat, tempe sepapan, sama ikan asin. Ucapku sembari mengambil barang belanjaanku.
Ya, biasanya ikan asin itu harganya 5.000. Makanya, aku paskan dengan uangku yang hanya 20.000 ini. Semuanya 18.000, Neng, ucap Mamang setelah menghitung belanjaanku. Masih sisa 2.000 ya, Mang? Ucapku sembari menyerahkan uang 20.000. Iya, Neng, jawab Mamang dengan ramah. Aku mengambilkan jajanan untuk Adam yang seharga 2.000 rupiah. Adam begitu senang. Bahkan saking senangnya, dia langsung lari ke rumah untuk memakan jajanannya itu. Ya ampun Elisa, kamu ini ya, emang jadi istri boros banget. Kamu beliin aja terus jajan buat si Adam. Habis nanti uang adikku. Padahal Adam itu bukan siapa-siapa kalian. Ucap Mbak Nuri yang tiba-tiba datang. Mbak Nuri adalah kakak iparku. Kakak dari suamiku, Mas Reza. Ya Allah Mbak Nuri, cuma 2.000 loh jajannya. Sampai heboh gitu. Saut buruk kaya. Beliau adalah tetangga samping kiriku. Sementara rumah Mbak Nuri di samping kananku. Ya namanya juga rumah KPR. Jadi tetangganya dekat-dekat. 2.000 juga uang kali buruk kaya. Emang situ mau bayarin jajanannya si Adam? Jawab Mbak Nuri menimpali ucapan buruk kaya. Maulah 10.000 pun aku bayari. Karena saya tahu kalau kita membahagiakan anak yatim itu pahalanya sangat besar. Dan imbas baiknya pun akan kepada diri kita sendiri. Jawab buruk kaya seketika langsung membungkam mulut Mbak Nuri. Alah, sok kaya banget. Jawab Mbak Nuri julid. Lebih baik saya sok kaya Mbak, daripada situ. Emang orang kaya, tapi mentalnya miskin. Uang 2.000 aja diributin. Jawab Mbak Rukayah lagi. Udah Mbak, gak usah dilanjutin. Gak ada habisnya. Ucapku berusaha melerai mereka berdua. Ya, Mbak Nuri dan Mbak Rukayah memang selalu berantem. Entah apapun itu. Karena memang sepertinya dari dulu mereka tidak bisa akur. Ya walaupun yang dibilang Mbak Rukayah itu benar semua. Bantahannya terhadap ucapan Mbak Nuri itu tidak ada yang salah. Dan aku sangat setuju. Bahkan, aku pun tak jarang ikut mendukung Mbak Rukayah jika sedang berdebat dengan Mbak Nuri. Iya sih, benar kamu Elisa. Gak ada habisnya tuh ngomong sama orang yang tidak berpendidikan seperti dia. Sambung Mbak Rukayah lagi. Aku pun hanya bisa menahan senyumku. Rasanya ingin tertawa, tapi tidak tega juga melihat wajah iparku yang sudah sangat malu. Karena di depan ibu-ibu, dia dihina oleh Mbak Rukayah habis-habisan. Ibu-ibu yang lain pun kompak menyoraki Mbak Nuri. Ya tuh Mbak, 2.000 aja loh, 2.000. Yang lainnya pun sama mengatakan jumlah nominal jajanan Adam. Bahkan Mamang Sayur yang biasanya tidak mau ikut ribut, kini ikut menyindir Mbak Nuri. Iya ya, 2.000 kalau di tempat saya sudah dapat tomat seon. Ucap Mamang Sayur kemudian dibalas dengan tertawaan banyak ibu-ibu. Mbak Nuri pun terlihat semakin kesal. Dan niatnya yang tadi mau belanja sepertinya diurungkan. Beliau langsung balik badan dan pulang ke rumah. Jalannya pun terlihat menghentakkan kakinya beberapa kali ke aspal. Kayaknya Mbak Nuri benar-benar marah deh Mbak. Ucapku ke Mbak Rukayah. Tak lupa aku juga melihat ke semua ibu-ibu yang sedang berkumpul untuk membeli sayur itu. Biarinlah. Emang harus digituin tuh orang julid yang tidak mau bersedekah. Pantas tuh digituin. Jawab Mbak Rukayah yang disetujui oleh ibu-ibu lainnya. Karena tak ingin lanjut mengobrol dan ngerumpi, aku pun segera berpamitan karena sudah selesai belanja. Aku harus segera masak untuk makan siang, yang sekaligus untuk makan malam juga. Karena hanya ini yang aku punya dan bisa aku masak hari ini. Kulihat Adam begitu senang bisa makan jajan seharga 2.000. Tidak tega melihat anak yatim ini. Nasibnya begitu malang. Tapi untunglah, dia punya ibu yang kuat dan tante yang sangat menyayanginya. Mbak Elisa, ini jajan untuk Adam. Mbak Rukayah tiba-tiba datang ke rumah dan memberikan sekresek jajanan kepada Adam. Ya Allah Mbak, banyak banget. Ucapku merasa tak enak. Gak apa-apa. Tapi jangan semuanya dikasih ya, untuk beberapa kali.
Takutnya nanti si Adam malah rusak giginya. Ucap Barokayah menjelaskan. Baik Mbak, makasih banyak ya Mbak sekali lagi. Ucapku. Sama-sama, kalau gitu saya pulang dulu ya, mau masak. Iya Mbak, sekali lagi makasih ya. Barokayah pun segera meninggalkan rumahku dan pulang ke rumahnya yang memang hanya sebelahan saja. Banyak banget jajanan dari Mbak Rokayah. Kalau aku hitung-hitung nominalnya hampir 20.000. Ini nih, baru sultan yang sesungguhnya. Tidak seperti iparku. Ucapku dalam hati. Aku segera menyimpan jajanan Adam. Akan kuberikannya besok-besok lagi. Karena hari ini, Adam sudah makan 2 bungkus jajan. Sayang, ayo kita masuk. Tante mau masak. Ajakku ke Adam. Anak yang penurut itu pun tanpa membantah langsung mengikuti langkahku masuk ke dalam rumah. Tak lupa aku mengunci pintu. Takut ada orang asing yang tiba-tiba masuk. Ya walaupun kejadian seperti itu belum pernah terjadi. Yang malahan tiba-tiba masuk adalah mertua atau iparku. Aku segera mengeksekusi semua bahan masakan yang sudah kubeli tadi. Tak butuh waktu lama, semua masakan itu sudah matang. Karena memang aku hanya masak yang simpel saja. Hanya masak tempe goreng, ikan asin goreng, bening bayam, serta sambal. Ya menu sederhana ini, dengan budget 20.000. Apa yang bisa aku masak kalau bukan yang seperti ini? Semoga Mas Reza tidak lupa membelikan minyak goreng dan juga beras. Karena stoknya tinggal sedikit. Palingan besok juga sudah habis. Secara bersamaan pun, token listrik berbunyi. Semoga pria yang bernama Reza itu tidak sakit kepala setelah pulang kerja nanti. Karena mendengar KWH yang berbunyi, serta beras dan minyak goreng yang habis. Baru saja selesai masak, aku mendengar notifikasi di ponselku. Aku segera membukanya. Semoga ada orderan kue. Doaku. Alhamdulillah, benar. Dari aplikasi berwarna hijau, aku mendapatkan 3 orderan sekaligus. Dan akan diambil nanti sore. Dan semuanya kue brownies untuk acara ulang tahun. Mereka pun minta dihias. Tentu harganya berbeda kalau hanya polosan saja. Kalau untuk kue yang dihias seperti itu biasanya, aku memberi budget yang cukup mahal. Karena menghias membutuhkan keahlian khusus. Tanpa berbasa-basi lagi, aku langsung mengerjakan orderanku itu. Karena kalau ditunda-tunda takut tidak terkejar nanti. Untungnya juga semua pekerjaanku sudah selesai. Jadi bisa fokus untuk membuat kue. Adam pun kusuruh main mainannya. Ya walaupun tidak banyak, tapi dia sangat senang memainkan mainannya itu. Dan Adam termasuk anak yang awet kalau punya mainan. Mainan yang terbuat dari plastik dengan harga yang tidak terlalu mahal itu sangat awet sekali Adam mainkan. Dia begitu sayang jika punya sesuatu. Aku sangat bersyukur sekali dengan karakter Adam yang satu ini. Saat aku sedang memikser adonan kue, terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu. Kupikir di tempat tetanggaku, ternyata ketukan pintu di rumahku. Iya, sebentar. Ucapku sembari membuka pintu. Nih, ada sesuatu untuk keponakanmu itu. Ucap Mbak Nuri dengan ketus. Sepertinya dia masih kesal dengan kejadian pagi tadi. Mbak Nuri menyerahkan sekantong kresek besar berwarna merah. Dari luar bisa kutebak kalau isinya adalah mainan. Tanpa menunggu jawaban dariku, Mbak Nuri langsung pergi begitu saja. Aku menerima dengan malas kantong pemberian Mbak Nuri itu. Karena pasti, isinya tidak sesuai harapanku. Benarkan firasatku? Setelah kubuka, di dalamnya ada mainan yang sangat banyak, tapi semua kondisinya sudah tidak layak. Ada berbagai mainan di sana, ada mobil-mobilan, pesawat-pesawatan, robot, kapal-kapalan, dan masih banyak lagi. Tapi semua kondisinya sudah tidak layak. Ada banyak yang copot, ada bagian yang sudah patah, bahkan sudah ada yang terbelah menjadi 2. Mainan kayak gini kok dikasih ke keponakanku? Ucapku kesal, tapi untunglah suaraku tidak didengar oleh Adam yang masih asik bermain. Tante, itu apa? Tanyanya dengan polos, yang tiba-tiba mendekatiku. Mungkin dia penasaran dengan apa yang aku pegang. Ini bukan apa-apa, Dam. Jawabku.
Adam terlihat kecewa, karena mungkin dia berharap kalau itu untuk dirinya. Tapi kayaknya mobilan ya tante? Tanya Adam lagi yang sepertinya masih berharap kalau kantong resek ini kuberikan padanya. Iya, tapi sudah rusak semua, gak bisa dimainin lagi. Tante buang ya, nanti kalau tante sudah punya uang, kita beli yang baru. Ucapku berusaha menjelaskan ke Adam. Untungnya, Adam langsung mengangguk paham, kemudian lanjut memainkan mainannya. Aku langsung ke belakang, sembari memeriksa adonan kueku. Kuletakkan mainan rongsok itu di luar rumah. Nanti sore sajalah aku bakar kalau sudah selesai membuat kue, daripada tanganku kotor nanti. Gumamku. Setelah meletakkan kantong kresek rongsokan itu, aku mencuci tangan. Kulanjutkan lagi kegiatanku untuk membuat orderan hari ini. Alhamdulillah, jam 4 sore, kerjaanku sudah selesai. Dan kue-kue itu siap dijemput oleh tuannya masing-masing. Sebelum dijemput pelangganku, kupastikan dulu kue itu dalam keadaan baik, karena aku tidak mau mengecewakan mereka. Setelahnya aku hubungi satu-satu agar mereka bisa menjemput. Ya, karena yang beli cukup jauh jaraknya. Dan kalau aku pakai ongkir lumayan mahal, jadi mereka memilih mengambil sendiri saja. Bukannya ingin perhitungan. Yang namanya membawa kue seperti ini harus hati-hati, kalau tidak nanti kuenya bisa rusak. Jadi tidak sesuai ekspektasi. Daripada antara aku dan pelanggan tidak enak, lebih baik aku fair-fairan saja. Setelah semua kue diambil, aku segera mengajak Adam untuk mandi. Karena sebentar lagi Mas Reza juga akan pulang. Ya ampun, baru pulang kerja, tapi rumah udah berisik aja. Ucap Mas Reza kesal karena sepertinya dia terganggu dengan suara token yang berbunyi. Ya kalau nggak mau berisik diisilah, ucapku. Seharusnya kamu dong, kan kamu yang lebih banyak menggunakan listrik, karena kamu membuat kue pakai mixer. Jawab Mas Reza dengan ketus dan terlihat marah. Astagfirullah mas, kebutuhan pokok seperti ini saja, kamu sudah mulai hitung-hitungan sekarang. Kamu harus ingat ya mas, aku tetap kerja seperti ini, itu karena kamu. Karena uang belanjamu tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Jadi jangan pernah salahkan aku mas. Kalau aku tetap kerja dan menghabiskan token listrikmu. Jawabku. Aku sekarang tidak mau lagi ditindas dan mengalah. Akan kutunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku bukan lawanmu. Batinku. Mas Reza diam. Tidak bisa menjawab ucapanku. Beras sama minyak juga habis. Kataku. Suamiku itu hanya diam. Tidak menjawab juga. Ya, nanti aku beli. Jawabnya malas. Kemudian masuk ke dalam kamar dan akan mandi. Setelah selesai mandi, Mas Reza mengecek meja makan. Mungkin perutnya lapar. Elisa, kamu cuma masak ini? Teriak Mas Reza. Terus aku harus masak apa mas? Jawabku. Aku sangat kesal sekali. Kenapa dia harus teriak-teriak? Karena aku hanya masak itu saja. Emang gak bisa apa? Masak ayam atau ikan? Ucapnya lagi. Andai saja melemparkan sambal ini ke wajahnya tidak berdosa, maka itu sudah akan kulakukan saat ini juga. Kutarik nafasku panjang, lalu kuhembuskan pelan. Agar kata-kata yang keluar dari mulutku nanti bukan kata-kata yang kasar, yang tidak baik didengar oleh Adam. Oh, jadi kamu mau makan enak ya mas? Baiklah, besok aku masakin ayam ya mas. Ucapku dengan lembut, tapi ekspresi wajahku sangat kesal. Dan Mas Reza pasti bisa melihat itu. Kamu ini ya, kalau diajak ngomong selalu kayak gitu. Seharusnya kamu bisa dong mengatur uang dengan lebih baik. Masa uang 20.000 cuma makanan kayak gini aja? Ucapnya sembari membanting sayur bening yang ada di dalam mangkok kaca. Memang tidak tumpah semua, tapi ada sebagian kuah yang tumpah ke meja. Oke mas, kalau kamu tidak mau makan, buang saja semuanya. Ucapku kesal. Rasanya aku sudah habis kesabaran. Bukannya meminta maaf atau
tidak memancing emosiku lagi. Laki-laki ini malah membuatku semakin emosi. Langsung saja, tanpa basa-basi, ku buang semua sayur, lauk, sambal, tempe goreng, ikan asin goreng yang sudah susah payah ku masak tadi. Semuanya ku buang ke tempat sampah. Di hadapan Mas Reza. Laki-laki itu hanya bisa melongo melihatku. Mungkin dia tidak menyangka kalau aku akan melakukan hal ini. Kamu kenapa sih? Kok kayak orang kesetanan gitu? Tanya Mas Reza. Kamu yang membuat aku jadi seperti ini, Mas. Kamu pikir masak itu gak capek? Kamu pikir gampang ngatur uang belanja yang hanya 20.000? Kamu pikir kamu sudah hebat jadi suami yang hanya memberiku uang belanja 20.000 per hari? Kamu pikir itu sudah hebat? Ucapku, sembari kutunjuk dada Mas Reza. Aku memang sangat murka, tapi aku berusaha menahan suaraku agar tidak terlalu tinggi. Aku tidak mau Adam mendengarnya. Kamu itu kenapa sih, Mas? Sama menyebalkannya dengan keluargamu. Lihat sini. Ku tarik tangan Mas Reza dengan kasar. Kutunjukkan apa yang membuatku semakin emosi dengan kelakuannya. Lihat itu, Mas. Kamu lihat kresek merah yang ada di sana. Itu mainan yang diberikan oleh Mbak Nuri untuk Adam. Tapi kamu tahu itu mainan seperti apa? Aku mengambil kresek itu dan menuangkan isinya di atas pembakaran sampah. Karena langsung akan kubakar saja saat itu. Lihat kondisinya, Mas. Apa masih layak untuk dimainkan? Mainan ini mainan rusak, tapi diberikan untuk Adam. Apakah itu bukan sebuah penghinaan? Keluargamu itu semuanya sama, Mas. Mereka memang berniat untuk menghina aku setiap hari. Aku menyentuh kantongku, dan ternyata ada korek di dalamnya. Aku berteringat, karena memang tadi niatku ingin membakar sampah itu. Langsung saja, di hadapan Mas Reza, ku bakar sampah pemberian dari Mbak Nuri. Lagi-lagi, suamiku hanya melongo melihatku. Apa jangan-jangan sikapmu jadi berubah seperti ini karena Adam ikut sama aku, Mas? Adam itu keponakanku, saudaraku, Mas. Dan kamu sudah menikah denganku. Itu artinya Adam itu juga keluargamu. Apa kamu tidak punya belas kasihan terhadap anak sekecil dia? Dia itu anak yatim. Ibunya harus berjuang untuk mencari nafkah untuk dia. Apa karena aku menampung Adam, kamu jadi perhitungan padaku? Uang belanja selalu kamu kurangi. Iya, gara-gara Adam. Kamu pikir sebanyak apa Adam makan di rumah ini, Mas? Beras on saja, belum tentu ia habis. Ucapku penuh penekanan agar Mas Reza paham. Sebenarnya masih ingin melanjutkan kalimatku. Tapi sayang, ada orang yang mengetuk pintu dan berteriak dari luar. Dari suaranya aku sudah paham, itu pasti mertuaku. Mas Reza langsung ke depan meninggalkanku. Aku pun ke dapur dan duduk di kursi untuk meredamkan emosiku yang masih membara ini. Kok mereka lama sekali belum masuk juga, batinku. Jangan-jangan, biarlah, bodoh amat. Cukup lama mereka mengobrol di luar, tapi sayang aku tidak bisa mendengar percakapan mereka. Ini Reza, ibu bawakan lauk untuk kamu. Ibu tahu, pasti di rumahmu ini tidak ada makanan yang bergizi untuk kamu kan? Makanya, ibu bawakan ayam goreng kesukaanmu. Ucap ibu mertuaku sembari meletakkan ayam goreng dalam box di atas meja makan. Benar kan dugaan ibu? Tidak ada makanan. Malah hanya ada mangkuk kotor yang tertumpuk. Ucapnya lagi. Saat ini ibu mertuaku melihat bekas wadah sayur yang kubuang tadi di wastafel. Ya bu, itu tadi wadah sayur yang Elisa buang ke tempat sampah. Itu bu tempat sampahnya. Ucap Mas Reza mengadu ke ibunya. Aku benar-benar emosi mendengar aduan suamiku itu. Dia itu sudah tua. Sudah menikah juga. Tapi masih tetap saja berada di ketek ibunya. Selalu mengadu apa saja yang terjadi di rumah tangga ini. Kamu ini Elisa ya? Tidak bersyukur. Makanan malah dibuang-buang. Kamu ini sebenarnya maunya apa? Tanya mertuaku dengan nada yang tinggi. Dan maksudmu apa? Membakar pemberian kami. Kamu itu benar-benar tidak bersyukur ya. Kami sudah berbaik hati
malah tidak kamu hargai. Ucap mertuaku lagi. Sepertinya beliau sudah mendapatkan aduan dari Mas Reza juga soal aku yang membakar barang rongsok pemberian mereka. Tanpa menjawab ucapan mertuaku, aku langsung ke belakang rumah. Ku ambil 2 karung besar yang berisi barang rongsok semua. Ya, barang-barang itu pemberian mertuaku. Selama ini aku memang menyimpannya. Yang niatku untuk menghargai pembelian mereka meskipun tidak aku pakai. Ku simpan di belakang rumah. Karena kalau mau taruh di dalam, rumahku ini terlalu sempit. Ya, selama ini aku berusaha sabar. Hingga akhirnya kemarin kesabaranku sudah habis. Tidak berhenti mereka memberikanku barang-barang rongsok. Hanya membuat sampah di rumahku saja. Langsung ku taruh 2 karung besar itu di hadapan mertuaku. Tanpa ada rasa takut dan rasa segan lagi, langsung kutumpahkan isi di dalamnya, hingga membanjiri dapurku dan mengotorinya. Ini yang ibu maksud pemberian barang dari ibu? Coba ibu lihat baik-baik. Apakah barang-barang ini masih layak untuk diberikan kepada orang lain? Sedangkan ibu sendiri saja enggan untuk memakainya. Coba ibu lihat. Ucapku sembari berteriak sekuat tenagaku. Ya, aku benar-benar sudah emosi. Rasanya aku tidak sanggup lagi menahan beban yang selama ini aku pendam sendiri. Anak dan ibu itu hanya diam melihatku. Adam yang tadinya diam, ia pun menangis. Aku langsung mengambil Adam di kamar. Ku gendong ia. Pergi kalian dari sini. Dan kamu, Mas, jangan pernah kamu menginjakkan kaki lagi di rumahku. Aku akan segera mengurus perceraian kita. Aku tidak bisa hidup dengan laki-laki yang selalu mengadu pada ibunya. Aku tidak bisa hidup dengan laki-laki sepertimu. Pergi kalian dari sini. Ucapku dengan tegas, namun suaraku bergetar karena aku menahan air mata. Ayo, kita pergi dari sini, Reza. Tidak usah pedulikan istri yang tidak bisa menghormati mertua seperti dia. Ayo pergi. Ucap ibu mertuaku mengajak anaknya keluar dari rumahku. Tanpa berkata sepatah kata pun, Mas Reza mengikuti langkah induknya. Tanpa ada niat untuk mempertahankan rumah tangga ini atau permintaan maaf, Mas Reza malah pergi begitu saja. Tidak berusaha menjelaskan atau apapun itu. Tidak ada sama sekali. Baiklah, Mas. Mungkin ini yang kamu inginkan selama ini. Akan kuselesaikan secepatnya. Batinku. Sembari menggendong Adam, aku menyapu semua sampah yang ada di dapurku ini. Sampah-sampah pemberian mertua dan juga iparku. Semuanya peralatan yang sudah tidak layak dipakai lagi. Kalau masih bagus mungkin aku tidak akan semurka ini. Tapi benar, keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Botol minum yang diberikan kepadaku, tutupnya sudah pecah. Bahkan, botol minum bocor pun juga diberikan kepadaku. Apakah itu masih bisa digunakan? Tentu tidak. Lalu apa maksud mereka memberikan barang-barang bekas ini kepadaku yang sudah tidak bisa dipakai? Kalau bukan niatnya untuk menghinaku saja. Kebetulan, api yang membakar mainan itu masih menyala dengan besar. Langsung kutambahi lagi dengan semua sampah-sampah itu. Adam sudah tidak menangis lagi. Kuturunkan ia. Sehingga aku bisa leluasa membereskan semua sampah-sampah itu. Dalam waktu sekejap, sampah plastik itu terbakar oleh api. Rasanya seperti bersamaan. Cintaku ke Mas Reza terbakar oleh amarahku. Sekarang berubah menjadi kebencian. Aku membelinya sebelum menikah dengan Mas Reza. Walaupun sampai sekarang belum lunas, tapi aku akan tetap mempertahankan rumah ini karena ini milikku. Selama 6 bulan menikah pun, Mas Reza belum pernah sekali saja membayarkan kreditan rumah ini. Semuanya pakai uangku, uang dari hasil aku menjual kue yang aku tabung sedikit demi sedikit untuk membayar cicilan rumah ini. Aku akan tetap bertahan di rumah ini, walau tetanggaku adalah ipar dan mertuaku sendiri yang sangat aku benci. Aku juga sedikit menyesal. Kenapa dulu, setelah menikah dengan Mas Reza, keluarganya harus ikut juga mengambil KPR di sini. Iya,
Mas Reza lah yang menyuruh keluarganya untuk mengambil KPR di sini, supaya bisa dekat dengan kami katanya. Karena selama ini, keluarga Mas Reza belum punya rumah sendiri. Mereka masih mengontrak. Aku awalnya setuju saja, karena bisa dekat dengan ipar dan mertua. Tapi tidak kusangka, kalau ujungnya malah akan membuat masalah di rumah tanggaku. Suamiku Mas Reza bekerja di pabrik. Gajinya sebulan 4 jutaan. 1 juta gajinya untuk membayar cicilan rumah ibunya. Sementara nafkah untukku di awal menikah 50.000 per hari, lalu berkurang menjadi 30, dan sudah akhir-akhir ini hanya tinggal 20.000 saja. Aku tak pernah diberi uang perawatan, dan untuk aku jajan, tidak pernah. Aku tidak tahu kemana sisa gajinya. Kalau dugaanku sih, diberikan ke ibunya. Walau selama ini tak pernah Mas Reza mengatakannya padaku, tapi aku tahu. Karena mertuaku itu tidak rela jika Mas Reza memberi nafkah aku yang layak. Dia itu masih merasa bahwa aku dan Adam itu beban. Dan aku masih bisa bekerja sendiri. Jadi tidak perlu diberi nafkah oleh Mas Reza. Sebenarnya aku tidak masalah jika Mas Reza memberi uang ke ibunya. Itu memang kewajibannya sebagai anak laki-laki. Tapi, kewajiban sebagai suami seharusnya bisa ia imbangi juga dong. Ini malah berat sebelah. Aku ditelantarkan. Tanggung jawabnya sebagai suami sangat kurang. Mulai dari nafkah lahir, nafkah batin yang tidak memuaskan, kewajibannya mendidik dan mengajari agama. Semua itu tidak Mas Reza lakukan dengan baik. Mana dia selalu mengadu kalau ada apa-apa ke mertuaku. Sudah menikah, tapi masih diketek ibunya. Apa-apa ke ibunya. Kalau makanan gak enak di rumah, ke rumah ibunya makan di sana. Selalu saja seperti itu. Ibu Mas Reza itu bukan janda. Mas Reza masih punya ayah. Ayahnya merantau di luar kota dan rutin mengirimkan uang untuk ibu mertuaku itu. Nominalnya tidak sedikit. Aku tahu sendiri. Karena aku pernah menemani beliau untuk mengambil uang di ATM setelah bapak mertuaku mengirimkan gajinya. 4 juta per bulan. Gaji yang bapak mertuaku berikan ke ibu mertua. Dan menurutku, untuk hidup sendiri, dengan cicilan rumah yang sudah dibayarkan oleh Mas Reza, uang 4 juta sangat cukup. Bahkan berlebih, kalau mertuaku bisa berhemat. Tapi masih saja, mengganggu kehidupan rumah tanggaku dan Mas Reza. Sehingga membuatku tidak kuat. Kesabaranku sudah habis sekarang. Aku tak mau lagi mempertahankan rumah tangga ini. Untuk apa? Buang-buang waktu saja. Masa hanya karena aku mengasuh Adam, anak dari kakakku sendiri, mereka jadi begini. Padahal mereka tahu posisi Adam itu seperti apa. Anak yatim yang ibunya harus berjuang untuk dia. Astagfirullah, na'udzubillah. Jangan sampai aku bertemu lagi dengan orang-orang seperti mereka. Karena tak punya lagi teman curhat selain kakakku, aku menelponnya. Semoga dia sedang beristirahat. Kuceritakanlah semua apa yang terjadi selama ini. Ya, setelah menikah aku memang menutupi permasalahan rumah tanggaku ini dari kakakku. Karena aku tidak mau membuat ia kepikiran. Aku mau dia fokus kerja di sana dan Adam baik-baik saja bersamaku. Tapi kali ini aku tidak bisa bersabar lagi. Toh kalau terusan seperti ini juga tidak baik untuk Adam. Lebih baik aku kehilangan cintaku daripada harus kehilangan Adam. Karena kalau laki-laki yang baik, pasti tidak akan merasa keberatan untuk menampung Adam. Apalagi posisi Adam yang anak yatim. Ya Allah, Dek. Mbak gak nyangka kalau suamimu seperti itu. Mbak tidak bisa ngomong apa-apa, Dek. Semua keputusan terserah kamu yang menjalani. Maafin Mbak ya, Dek. Gara-gara Mbak menitipkan Adam ke kamu, rumah tanggamu jadi berantakan begini. Ucap Mbak Evira merasa bersalah. Enggak apa-apa, Mbak. Mbak gak salah. Memang dasar mereka saja yang tidak mau dapat pahala. Seharusnya kalau mereka tahu agama, pahala besar bagi orang-orang yang mau menolong anak yatim. Dan dosa besar jika mereka yang menghardik anak yatim
Seharusnya mereka paham itu, Mbak. Mereka kan orang Islam juga. Ucapku dengan tegas ke Mbak Elvira, agar dia tidak merasa bersalah. Ya Sisa, Mbak paham. Tapi kan tidak semua orang bisa mengerti seperti itu. Ucapnya lagi. Sudahlah Mbak, tidak apa-apa. Aku merasa bersyukur karena sudah ditunjukkan dalam waktu secepat ini siapa Mas Reza dan keluarganya. Jadi, aku tidak berlarut-larut menderita, Mbak. Cukup 4 bulan saja, kataku. Semoga keputusanku ini tepat ya, Mbak. Tidak salah, ucapku lagi. Amin. Mbak serahkan semuanya ke kamu. Mbak cuma bisa doain dan ngucapin makasih ke kamu sebanyak-banyaknya. Karena kamu lebih memilih Adam daripada Reza. Ucap Mbak Elvira lagi. Ya Mbak, sama-sama. Keluarga bagiku segalanya Mbak. Siapapun itu, asalkan dia masih keluarga dan baik kepada aku akan membelanya. Tapi, kalau tidak baik, mau dia saudara kandung sekalipun, aku tidak mau menolongnya Mbak, kalau dia salah. Ucapku. Kami segera mengakhiri panggilan telepon setelah selesai berbicara. Aku akan tetap pada keputusanku mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena tidak ada lagi yang harus aku pertahankan. Keesokannya, aku putuskan langsung ke pengadilan. Kudaftarkan gugatanku. Cukup sulit ternyata. Karena alasanku katanya kurang kuat. Tapi aku berusaha menjelaskan agar gugatanku ini dikabulkan. Kuceritakan apa adanya yang terjadi selama ini. Akhirnya, setelah melalui proses yang cukup panjang, gugatanku diterima. Dan Mas Reza sama sekali tidak mau datang untuk sidang dan mediasi. Itu artinya memang dia ingin bercerai dariku. Itu lebih baik, supaya bisa cepat selesai prosesnya. Dari jendela rumahku, aku melihat ada mobil pickup masuk ke halaman rumah mertua dan juga rumah iparku. Apa mereka mau pindahan ya? Batinku. Tapi sepertinya iya, karena banyak barang-barang yang sudah dikeluarkan di teras. Baguslah kalau mereka mau pindah dari sini. Ucapku merasa lega. Mbak Elisa, panggil seseorang dari belakang. Siapa ya kok bertamu lewat belakang? Gumamku. Ku buka pintu. Oh, ternyata Mbak Rukaya. Itu kayaknya si Nuri sama mertuamu mau pindahan deh. Ucap Mbak Rukaya. Ternyata dia datang hanya ingin membicarakan keluarga Mas Reza. Kayaknya ya Mbak, baguslah. Biar pergi jauh dari sini. Supaya aku lebih nyaman tinggal di sini. Jawabku. Iya sama, aku juga setuju mereka pindah. Soalnya kalau nggak ada mereka, sepertinya komplek ini terasa aman dan damai. Aku pun setuju dengan ucapan Mbak Rukaya. Tapi perhatikan deh, Mbak Elisa. Itu siapa wanita itu? Ucap Mbak Rukaya. Saat ini kami sedang di ruang tamu, sembari memperhatikan orang yang sedang pindahan. Iya ya, siapa wanita yang digandeng oleh Mas Reza? Kayaknya pacar barunya mungkin. Kalau bukan pacar baru, tidak mungkinlah diajak ke rumah dan disuruh bantu-bantu pindahan. Ucap Mbak Rukaya menyelidik. Kayaknya iya. Foto Mbak sebagai barang bukti tambahan supaya cepat ketuk palu. Ucap Mbak Rukaya. Aku pun memfoto mereka yang sedang bergandengan tangan. Terlihat mesra memang. Aku tidak kenal siapa wanita itu. Ya sebenarnya hak Mas Reza juga mau dekat dengan siapa. Tapi serasa kurang etis saja. Belum sah ketuk palu, tapi sudah membawa wanita lain. Untunglah hasil jepretanku cukup jelas. Wajah Mas Reza bisa dikenali. Semoga dengan bukti tambahan ini, aku bisa segera ketuk palu dan resmi menjanda. Alhamdulillah. Dengan bukti tambahan ini, sekarang, aku sudah resmi menjanda. Mas Reza juga keluarganya sudah pergi jauh entah kemana aku tidak tahu. Rumah mereka kabarnya di overkredit dan sudah ada yang menghuni sekarang. Untungnya, pemilik baru rumah itu tidak julid seperti keluarga Mas Reza. Kelihatannya mereka orang baik. Semoga semakin nyaman aku tinggal di sini karena punya tetangga yang baik-baik.
Setelah resmi menjanda, aku fokus dengan Adam dan usaha kueku. Tak hanya lewat online saja, aku memberanikan diri untuk membuka toko kue di rumah. Aku membeli etalase second dengan harga yang cukup terjangkau di kantongku. Kujual kue-kue dengan harga 2.000 sampai 5.000 rupiah supaya terjangkau oleh tetangga sekitar. Alhamdulillah, setelah seminggu, cukup laris kue buatanku. Jadi setiap hari, aku tidak hanya menerima orderan saja, tapi juga membuat kue untuk aku jual dari rumah. Tak lupa juga, aku selalu memasarkannya secara online. Dan aku merasa bersyukur karena tetangga-tetanggaku membantu men-share jualanku di sosial media mereka, sehingga semakin banyak yang tahu kalau aku berjualan kue. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan pun berlalu. Adam semakin tumbuh besar. Usianya sekarang sudah 4 tahun. Usaha kueku semakin lancar. Dan aku berniat untuk menyuruh ibunya Adam, Mbak Elvira, untuk pulang saja. Karena sepertinya lebih baik kami mengembangkan usaha perkuean ini. Karena sekarang hasilnya sangat lumayan. Kurasa bisalah untuk memenuhi dan menabung kebutuhan Adam di masa depan. Semoga saja Mbak Elvira mau. Namun setelah kubicarakan, ternyata tidak bisa kalau sebelum habis kontrak. Dan kontraknya masih 2 tahun lagi. Ya tidak apa-apalah, daripada Mbak Elvira kena denda. Mau bayar dari mana juga dendanya. Dan tabungan untuk Adam sudah cukup banyak dari uang yang Mbak Elvira kirimkan setiap bulannya. Tidak terasa, Adam sudah masuk SD. Dan Mbak Elvira sudah habis kontrak, jadi bisa pulang ke Indonesia. Lebih bahagianya aku, Mbak Elvira tidak hanya pulang seorang diri, melainkan membawa calon suaminya yang berwarga kenegaraan Turki. Dan mereka akan segera menikah. Aku sangat bahagia melihat kakakku satu-satunya ini akan segera menikah lagi. Semoga mereka bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara aku masih fokus mengembangkan usahaku. Sekarang, aku sudah menyewa khusus satu ruko yang letaknya sangat strategis untuk berjualan kue. Ya, aku tidak berjualan di rumah lagi. Aku berjualan di rukoku sekarang. Ya meskipun masih sewa, tapi alhamdulillah, setiap hari banyak sekali pembeli. Aku juga tidak mampu membuat kue seorang diri. Aku sudah memiliki 5 orang karyawan. Usahaku semakin hari semakin maju. Sampai sekarang aku belum kepikiran sih untuk menikah lagi. Aku masih menutup diri. Ya rasanya masih trauma saja dengan pernikahanku yang dulu. Tapi suatu hari nanti jika aku sudah siap, aku akan membuka hati lagi untuk laki-laki yang benar-benar tulus mencintaiku.